Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan menayangkan sebuah konten tentang kegiatan pembelajaran daring. Selamat menyaksikan. Anak-anakku yang berbahagia, selamat datang dalam kegiatan belajar daring ini. Materi pembelajaran sekarang ini yaitu mengenai pendapatan per kapita yang meliputi satu, pengertian dari pendapatan per kapita, yang kedua mengenai fungsi pendapatan per kapita, yang ketiga mengenai kegunaan dari pendapatan per kapita, keempat tentang sudut pandang pendapatan per kapita. Mari kita mulai dengan masalah pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita atau income per kapita ini merupakan jumlah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama 1 tahun. Per kapita pendapatan ini diperoleh dari distribusi pendapatan nasional suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga ini tercermin dalam PDB per kapita. PDB ini kepanjangan dari produk domestik bruto per kapita. Pendapatan per kapita juga seringkali digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara. Semakin besar pendapatan per kapita, berarti kemakmuran suatu penduduk di negara tersebut ya lebih baik. Jadi negara tersebut makmur juga ya. Konsep tentang pendapatan nasional yang biasa digunakan dalam menghitung pendapatan per kapita yang umum sering digunakan adalah produk domestik bruto atau PDB. Kalau bahasa asingnya itu Gross National Product, disingkat GNP. Maka dari itu, pendapatan per kapita suatu negara dapat dihitung dengan menggunakan suatu rumus. Ini rumus yang pertama, 1 ya, PDB per kapita sama dengan PDB tahun ke T dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun T tersebut. Yang kedua, PNB per kapita sama dengan PNB tahun ke T dibagi jumlah penduduk pada tahun ke T tersebut ya. Pendapatan per kapita juga ini punya manfaat seperti indikator negara untuk menentukan kesejahteraan ya, pertumbuhan kemakmuran standar negara sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi dan tingkat kemakmuran komparatif antar negara. Yang berikutnya, kedua, fungsi pendapatan per kapita. Fungsi penghitungan pendapatan per kapita ini untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak sejahtera. Tetapi juga tidak hanya itu, pengukuran pendapatan per kapita juga ini berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data
soal harga real estate. Pendapatan per kapita atau income per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga perumahan oleh rata-rata keluarga. Daerah yang terkenal mahal seperti di kota-kota besar misalnya mempertahankan rasio harga rumah rata-rata yang sangat tinggi terhadap pendapatan per kapita. Bisnis juga dapat menggunakan pendapatan per kapita ketika mereka akan membuka toko di suatu kota atau wilayah. Jika populasi kota memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, perusahaan juga mungkin memiliki peluang yang lebih baik untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan barang-barang mereka, karena orang akan memiliki lebih banyak uang untuk berbelanja dibandingkan kota dengan pendapatan per kapita yang rendah. Berikutnya, ketiga, kegunaan pendapatan per kapita. Sebagai indikator ekonomi yang mengukur tingkat kemakmuran atau kesejahteraan penduduk di suatu negara, pendapatan per kapita dihitung secara berkala atau periodik, biasanya 1 tahun. Apa itu kegunaan atau manfaat dari penghitungan pendapatan per kapita itu? Yaitu diantaranya 1, untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Yang kedua, sebagai data pembanding kesejahteraan suatu negara dengan negara lain di dunia ini. Dari pendapatan per kapita masing-masing negara dapat dilihat tingkat kesejahteraan tiap negara. Ketiga, sebagai pembanding tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya, dengan mengambil dasar pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan apakah pendapatan per kapita suatu negara rendah atau berada di tingkat bawah, sedang atau tinggi ya. Jadi lower, middle, dan high. Kemudian keempat, sebagai data mengambil kebijakan di bidang ekonomi, pendapatan per kapita dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Ya, yang berikutnya, yang keempat, kita lanjutkan dengan sudut pandang pendapatan per kapita. Di antaranya tentang sudut pandang pendapatan per kapita ini, yaitu 1, indikator kesejahteraan negara. Angka pendapatan per kapita merupakan ukuran yang paling dapat mengandalkan untuk melihat tingkat kesejahteraan atau kemakmuran rakyat di suatu negara. Ini karena pendapatan per kapita telah menutupi jumlah orang sehingga dapat langsung menunjukkan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran. Sementara komponen lain dari pendapatan nasional seperti PNB, lalu PDB,
dan belum menunjukkan tingkat kemakmuran rakyat secara langsung, karena itu tidak memperhitungkan faktor populasi. Yang dua adalah kemakmuran pertumbuhan standar negara. Income per kapita atau pendapatan per kapita merupakan standar umum untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun. Jika income per kapita atau pendapatan per kapita ini meningkat, dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ini meningkat pula. Tetapi untuk memastikan kesejahteraan masyarakat apakah benar-benar meningkat, kita harus memperhitungkan pendapatan per kapita secara nyata atau real. Peningkatan pendapatan per kapita dibandingkan dengan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Berikutnya, sebagai pedoman pemerintah dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Nah, itu poin ketiga ya. Ini pendapatan per kapita atau income per kapita bisa digunakan sebagai landasan, dasar atau pedoman pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang ekonomi. Karena pemerintah dapat memantau pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selain itu juga pemerintah harus mampu mempertahankan tingkat minimum inflasi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat stabil ya. Yang berikutnya, kelima, ini tingkat perbandingan of property antar negara. Pendapatan per kapita sebagai tingkat perbandingan kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun. Pendapatan per kapita juga sering digunakan sebagai patokan tingkat kemakmuran antar negara dengan negara yang lainnya, ya, antara satu dengan yang lainnya, dengan menetapkan standar pendapatan per kapita. Negara-negara di dunia ini dikelompokkan menjadi negara dalam hal per kapitanya ya, yaitu negara berpendapatan rendah, berpendapatan menengah, dan berpendapatan tinggi, atau lower income, middle income, dan high income. Ya, mengenai contoh pendapatan per kapita ya, ini bisa diuraikan. Nih, dimisalkan di suatu negara, yaitu negara B, misalnya jumlah penduduknya yaitu 150 juta jiwa, kemudian pendapatan nasional brutonya atau PNB ini sebesar 450 miliar rupiah. Maka dengan demikian pendapatan per kapitanya atau income per kapita negara tersebut yaitu sebesar 450 miliar dibagi 150 juta sama dengan 3.000 rupiah. Itulah tentang penghitungan income per kapita atau pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Materi pembahasan kali ini dicukupkan sampai di sini aja. Kami akhiri.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.